Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru P3K yang sudah dinyatakan lulus di hari ini. Berikut akan saya sampaikan 6 langkah dan 10 berkas yang harus diisi di SSCASN bagi guru untuk pengisian DRH dalam pemberkasan. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sub profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lihat langkah kegiatannya, di sini saya akan sampaikan gambaran umum dulu ya, langkah yang akan kita lakukan atau kerjakan di pengisian DRH-nya. Kalau secara umum ini Bapak Ibu sekalian ada 6 langkah. Yang pertama adalah data perorangan ya, kemudian data pendidikan, data pekerjaan, data keluarga, data organisasi, dan penutupnya nanti adalah unggah dokumen. Namun unggah dokumen ini ya, tiap tahapannya ini berbeda-beda. Unggah dokumen yang paling terakhir di 6 ini adalah dokumen wajib untuk penerbitan nomor induk P3K. Untuk data perorangan Bapak Ibu sekalian ini tanpa dokumen ya, dan secara umum sama dengan saat pendaftaran ya, hanya beberapa pertanyaan tambahannya. Kemudian untuk data pendidikannya ini dimulai dari SD sampai dengan S1 ya. Di sini Bapak Ibu harus masukkan sekolah tempat pendidikan, kemudian harus upload berkas ijazah ya, masing-masing di scanning ijazah aslinya. Lalu data pekerjaan ini yang menjadi tambahan bahwa di tahun 2023 ini ya, dalam hal seorang menjadi pegawai ASN, pemerintah sudah memberikan suatu tambahan, yaitu dimungkinkan dimasukkan pengalaman. Nah, sehingga Bapak Ibu harus memasukkan ini SK dari awal, kemudian nanti harus dilengkapi dengan upload SK. Di sana nanti disediakan tempatnya. Kemudian data keluarga ini menyangkut istri atau suami dan juga anak, serta data organisasi ini ya juga selalu menjadi syarat yang dibuat oleh pemerintah. SK kepesertaannya harus ada kalau Bapak Ibu memasukkannya, serta unggah dokumen adalah 10 dokumen yang wajib diunggah sesuai ketentuan. Dan semua berkas ini Bapak Ibu sekalian harus di scanning menggunakan mesin scan ya, tidak bisa menggunakan handphone, serta harus memenuhi ketentuan yang dibuat di sana. Ketentuannya ya di SSCASN jelas dibuat. Adapun ketentuannya untuk dokumen wajib, yang pertama itu adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 ini tentang tidak terlibat narkoba, partai politik atau organisasi terlarang dan sebagainya. Ya, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa diunduh dari SSCASN ya, dan ini keterangannya adalah ukuran maksimalnya 1000 KB, bentuknya adalah PDF. Ada disediakan tempat mengunggah, bahkan sebelum dituntaskan atau ditutup pengisiannya bisa kita lihat untuk memastikan. Lalu setelah itu scan surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku. Ini biasanya berlakunya adalah 6 bulan. Ukuran maksimalnya adalah 1000 KB, juga berbentuk PDF. Tentunya diupload dan bisa terbaca. Yang berikut file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH web SSCASN yang digabung menjadi file PDF dan sudah dibubuhi materai serta ditantangani oleh calon ASN. Ukuran maksimalnya nanti 1000 KB. Jadi nanti di sini disediakan formulir Bapak Ibu sekalian. Formulir itu kemudian kita unduh, kemudian setelah kita unduh semuanya, kita satukan lagi menjadi PDF satu file, lalu kemudian itu yang kita unggah di sini ya. Ini catatannya. Lalu yang berikut file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ya. Jadi yang pejabat berwenang ini ya biasanya adalah kalau kepala dinas yang mengeluarkan, maka harus ditandatangani oleh kepala dinas. Biasanya ada petunjuk khusus ini dari daerah ya, dari dinas pendidikannya terkait dengan pengalaman kerja untuk legalisir SK-nya ya. Ini semuanya kita satukan. Kalau Bapak Ibu mulai bekerja 2014, maka 2014 hingga 2022 itu disatukan dalam bentuk PDF kemudian diunggah. Kemudian file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan seterusnya, ini dari rumah sakit daerah ya, minimal dari rumah sakit daerah. Ukuran maksimalnya adalah 1000 KB, sama secara umum, lalu kita unggah. Lalu file surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. Jadi ukurannya adalah 1000 KB. Ini surat kesehatan. Yang berikut file scan pendidikan asli, ijazah penyetaraan dikti. Ini adalah untuk S1-nya ya. Ukuran maksimalnya adalah 1000 KB.
kilobyte, dan ini hanya untuk ijazah ya, karena untuk transkripnya Bapak Ibu sekalian ada tempatnya di sini juga ya, menggunakan format yang sama 1000 kilobyte dan harus diunggah. Lalu yang ke-9 adalah file surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Nah, untuk ini Bapak Ibu sekalian, masing-masing instansi biasanya ada sedikit perbedaan, walaupun secara umum ya sama isinya, namun ada sedikit kadang-kadang perbedaan. Oleh karena ini kita harus mengikuti apa yang dikeluarkan atau format yang dikeluarkan oleh daerah ya, dan ini nanti kita unggah. Untuk contohnya ini banyak Bapak Ibu bisa download dari internet kalau misalnya belum mendapatkan petunjuk dari daerah. Lalu yang terakhir adalah pas foto format terbaru dengan latar belakang merah, baik laki-laki maupun perempuan, ukuran maksimalnya 500 kilobyte. Nah, secara umum ini kalau kita perhatikan untuk pas foto ini harus hitam putih ya Bapak Ibu sekalian, hitam putih secara umum formatnya, dan ini kita unggah. Ini format-format yang harus kita unggah di SSCASN. Lalu bentuk pengisiannya ya, memang baru-baru ini BKN sudah mengeluarkan petunjuk teknis di SSCASN untuk pengisian daftar riwayat hidup bagi seluruh CASN di tahun ini. Nah, kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa belajar sendiri sebenarnya dari downloadan ini, kemudian nanti baru diisikan ke SSCASN. Ada 6 langkah seperti yang kita bahas di depan tadi. Yang pertama tentunya Bapak Ibu harus login dulu ke SSCASN menggunakan nick dan password ya, sama seperti saat pendaftaran. Kemudian di sana nanti setelah masuk akan muncul pertanyaan kepada Bapak Ibu, apakah ini khusus yang lulus ya, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Ya, ini pilihannya tentunya. Namun di sini juga ada pilihan lain, ini khusus bagi Bapak Ibu yang tidak berkenan. Ini mungkin ada pilihannya, tidak, saya ingin mengundurkan diri. Ini bagi Bapak Ibu yang memang tidak berkenan menjadi P3K, namun kemungkinan itu jarang ya. Lalu peringatan, setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri maka status kelulusan Anda dibatalkan. Itu yang pertama. Nah, setelah kita menyetujui pengisian daerah, maka masuklah kita Bapak Ibu sekalian ke pengisian langkah pertama, adalah pengisian data perorangan. Sini kita akan isi mulai dari nomor induk, nama yang sesuai ijazah. Ini sama seperti pada saat pendaftaran yang lalu ya. Dan Bapak Ibu sekalian tentunya sudah melampaui hal ini. Di sini juga ada alamat domisili, kemudian tinggi badan dan seterusnya. Itu tidak perlu barangkali panjang lebar kita bahas. Dan di sini juga ada tambahannya ya untuk perorangan ini, di mana ditambahkan hobi. Bapak Ibu harus pilih salah satunya atau boleh lebih dari satu. Nanti harus diisi Bapak Ibu sekalian. Setelah itu masuk kita ke pendidikan. Nah, Bapak Ibu harus klik ini tambah pendidikan untuk bisa mengisinya. Setelah Bapak Ibu tambah pendidikan, maka isilah di sini mulai dari SD satu persatu. Ini Bapak Ibu sekalian kita isi. Nama sekolah, akreditasi kalau ada, kemudian nomor ijazah yang tertera di bagian bawah atau di bagian atas ijazah, tanggal ijazah ya, tertulis di sana, lalu tanggal perantangannya. Kalau ada gelar pakai gelar, untuk SD, SMP, SMA belum pakai gelar. Lalu kemudian kita tambahkan lagi untuk yang berikutnya. Di ini sampai S1 kita selesaikan. Untuk S1-nya ini memang harus secara spesifik ya, seperti ini pengisiannya. Tingkat pendidikan, jurusan, kemudian gelar depan kalau ada, gelar belakang, kemudian akreditasi dan seterusnya. Lalu kita simpan. Ada catatannya, perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambah pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan atau yang lebih tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu ada memiliki gelar 2 S1, yang bisa dipakai adalah gelar yang didaftarkan pada saat pendaftaran. Dan begitu juga ini masing-masing dimunculkan ya, mulai dari SD, SMP hingga SMA. Lalu di pendidikan juga ada tambahannya Bapak Ibu sekalian, yakni terkait dengan kursus. Kita harus mengisi data kursus ini. Di sini kita tambahkan apabila kita memiliki pelatihan atau kursus ya. Di sini tidak disebutkan tahunnya, jadi sifatnya ini Bapak Ibu sekalian, kursus-kursus yang Bapak Ibu pernah ikuti bisa dimasukkan, terutamanya kursus tentang Merdeka Belajar, kursus tentang profesi kita. Ini perlu ditambahkan di sini sebagai bukti Bapak Ibu ya memiliki pengembangan diri pada saat belum menjadi ASN. Nah, setelah selesaikan itu, kemudian kita lanjut ke pekerjaan. Nah, pekerjaan ini Bapak Ibu sekalian adalah pengalaman. Jadi pengalaman di tahun 2023 ini atau sejak 2022 ini pernah disampaikan oleh BKN melalui Twitternya, sudah bisa ditambahkan pengalaman ini, kemudian menjadi nanti tambahan poin bagi kita dalam hal menentukan kelas jabatan ya. Ini kita tambahkan riwayat pengalaman dari awal sampai di tahun 2022. Nah,
catatannya tadi di sini untuk pengalaman, kalau asli tak perlu dilegalisir, kalau fotokopi maka harus dilegalisir oleh pejabat ya. Ini kita tambahkan ya hingga tahun terakhir. Lalu di sini juga ada riwayat penghargaan apabila Bapak Ibu memiliki riwayat penghargaan, termasuk juga riwayat prestasi. Inilah tahapannya. Di sisi setiap tahun Bapak Ibu sekalian, nanti tahunnya keluar, tanggal berapa kita mulai bekerja, tanggal berapa selesai, atau boleh juga sekaligus kalau memang pekerjaannya sejenis ya. Kalau guru misalnya di sini mulai tahun 2018 dan tanggal selesainya 2020. Ini adalah bentuknya, lengkapi dengan surat dan tanggal serta pejabat yang mengeluarkan. Itu adalah riwayatnya. Ini adalah bentuk pengisiannya, satu persatu kita isi. Maka berikutnya kita masuk ke data keluarga. Data keluarga yang pertama kita tambah ini, klik tambah riwayat suami atau istri, isi datanya. Kemudian yang kedua adalah riwayat anak, kita isi data-data anak kita hingga tanggal lahirnya ya, harus benar. Kemudian orang tua kandung serta saudara kandung, ini minimal ada yang kita tambahkan Bapak Ibu sekalian. Lalu bapak atau ibu mertua, di sini juga ada keterangannya ya. Barangkali adalah data-data yang biasa kita pahami. Lalu pengisiannya ini harus kita isi satu persatu ya, mulai dari keluarga suami, atau istri, kita isi nicknya, nomor kakaknya dan seterusnya. Ini barangkali tidak ada kendala Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan anak dan orang tua. Ini adalah tahapannya. Lalu yang berikut yang akan kita isi adalah organisasi. Nah, mungkin organisasi tidak semua Bapak Ibu pernah mengikutinya. Namun khusus bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti organisasi dan tentunya barangkali sangat mendukung untuk pekerjaan Bapak Ibu sebagai guru, ini sangat penting kita tambahkan. Namun harus lengkap Bapak Ibu sekalian ya. Jabatan tanggal SK-nya mulai bulan berapa, tahun berapa, lalu tanggal selesainya tahun berapa, kemudian tempatnya di mana, ini ada isinya ya. Jadi harus lengkap dan ada surat resminya. Akan di sini ada nih catatan-catatan khususnya. Lalu ini kita akan isi satu persatu ya. Kalau ada beberapa organisasi kita harus isi. Lalu yang terakhir adalah unggah dokumen. Ini adalah 10 dokumen yang wajib Bapak Ibu unggah tadi. Ini ya, kita harus unggah. Pastikan ukurannya harus sesuai, kemudian ketentuannya juga harus sesuai. Nah, harus menggunakan, ini ada menggunakan scanning ya ini. Nah, ketentuan unggah dokumennya juga disebutkan di sini, dan biasanya ini juga bersamaan dengan data yang Bapak Ibu harus kumpulkan secara hard copy kepada BKD daerah Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah Bapak Ibu pastikan semuanya ini betul ya, tidak ada lagi yang salah data-data ini, maka Bapak Ibu klik resume. Ini harus Bapak Ibu yakinkan datanya sudah benar, karena kalau ada data yang salah, apalagi data identitas, ini nanti sangat berpengaruh terhadap pencantuman nama Bapak Ibu sekalian di SK, dan bisa saja ini kalau berbeda nanti dicurigai bukan orang yang sama. Untuk dokumennya Bapak Ibu sekalian ya, kalau surat lamarannya seperti yang saya sampaikan tadi, kadang berbeda formatnya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Namun secara umum formatnya seperti ini. Ini adalah format unduhan dari Kemenpan RB. Yang terhormat Gubernur, Bupati, Wali Kota ya, bergantung daerahnya Bapak Ibu sekalian. Lalu di sini saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir, nomor KTP, pendidikan, jabatan yang dilamar, unit kerja yang dilamar, alamat domisili, alamat sesuai KTP, nomor handphone, kemudian alamat email. Ini adalah data pribadi. Lalu dimuat di bawahnya dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diangkat menjadi P3K pada seleksi pengadaan P3K guru di Provinsi Kabupaten tahun anggaran 2022. Sebagai bahan pertimbangan saya sampaikan hal berikut. Nah, inilah berkas-berkas yang harus kita lengkapi juga nih. Kita harus buat hard copy-nya, cetakannya kepada daerah, yakni surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan sesuai petunjuk nanti dari daerahnya, KTP ya, kemudian ijazah asli ya, kemudian transkrip nilai asli bagi lulusan perguruan tinggi. Jadi maksudnya ini adalah legisan Bapak Ibu sekalian. Lalu pas foto ya, daftar riwayat hidup, ini kita bisa ambil dari print SSCSN-nya, surat keterangan kerja paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan, kemudian surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai. Ini menyangkut pernyataan tidak ikut organisasi dan sebagainya. Kemudian dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan oleh daerah. Jadi di sini bisa berbeda-beda sedikit. Dan kemudian di akhirnya demikian surat lamaran yang saya perbuat. Jadi secara umum format penulisan lamarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus ikuti apa yang diberikan dari daerah. Lalu dibuat ini yang membuat pernyataan, lalu ditandatangani. Untuk surat pernyataannya secara umum formatnya seperti ini. Surat pernyataan saya yang bertanda
tangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir, agama, alamat. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya, jadi ini adalah 5 poin. Yang pertama, tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau tentara atau anggota polisi. Yang keempat, tidak menjadi anggota pengurus partai. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah. Nah, ini adalah catatannya sesuai dengan peraturan BKN ya. Demikian surat pernyataan ini dengan sesungguhnya, dan saya bersedia untuk dituntut di pengadilan. Kita bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar. Lalu dibuat daerah, ini biasanya adalah daerah ibu kotanya, kemudian tanggalnya bermaterai 10.000 ya. Dan setelah Bapak Ibu download hasilnya, maka hasil pengisian daftar riwayat hidup kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nanti ada foto Bapak Ibu di sini, kemudian ini ada identitas Bapak Ibu sekalian, dan diisi dengan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Ini harus di-download dan kemudian diisi. Lalu ini adalah contoh DRH-nya ya, dimulai dari pendidikan, kursus, kemudian riwayat pekerjaan tadi. Memang harus memuat ini secara lengkap tanggal ya. Kemudian ada juga di sini gaji pokok dan tanggal berakhirnya, kemudian pejabat penantanganan, kepala sekolah atau kepala dinas. Kemudian riwayat keluarga juga dimuat di sini, nomor, nama istri atau suami, tempat tanggal lahir. Ini harus diisi secara lengkap hingga anak, saudara kandung, bapak ibu mertua juga harus kita isi. Lalu keterangan organisasi. Ini adalah cetakan setelah nanti bapak ibu download ya. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian, ada nomornya, tanggalnya, surat keterangan sehat, dan surat keterangan bebas nafsa. Dan di sini ada catatannya Bapak Ibu sekalian. DRH yang telah ditangani wajib diunggah dengan multipage atau hasil cetakan DRH perorangan, dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman. Jadi semua ini adalah bagian dari DRH-nya setelah kita isi, kemudian kita scanning dan kita jadikan menjadi satu file ya. Karena satu file ini kemudian nanti kita masukkan ke dokumennya tadi ya, di dokumen ketiga, file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari DRH. Nah, ini kita unggah di sini. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian ini yang bisa saya sampaikan, kiranya bermanfaat dan lancar dalam pengisian DRH-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.